Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin Rasulullah wa bi Islam dina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Saiful dari kelas IP 45D dengan NIM 10564112719, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Puja dan puji syukur yang saya panjatkan dan selalu saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan terkait kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Tak lupa pula juga saya curahkan dan kita semua curahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke zaman terang benderang ini seperti saat ini, dan juga dialah yang sang khalifah yang terakhir di bumi. Langsung saja membahas tentang kesetaraan gender dan politik. Dinamika kesetaraan gender dalam politik di kehidupan Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habis-habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotip telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengecualian perempuan dari kehidupan politik formal. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki, sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan. Politik pada hakikatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat, hingga tingkat politik formal. Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan seirama dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Melalui akses perpolitikan, maka kesadaran untuk membincang relasi gender di dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin mengedepan. Kesetaraan gender sebagaimana yang diketahui adalah produk impor dari negeri barat tentang adanya tuntutan untuk keseimbangan peran di dalam relasi gender tersebut. Pembicaraan gender di Indonesia banyak dilakukan di tahun 1980-an melalui program dari non-governmental organization atau NGO lokal yang bekerja sama dengan NGO internasional. Maka banyak penyadaran tentang relasi gender yang dilakukan di Indonesia. Banyak perbincangan dan pelatihan dengan tujuan untuk menyadarkan tentang relasi gender yang dilakukan adalah melakukan pelatihan tentang urgensi gender mainstreaming pada masyarakat negara sedang berkembang.
Berdasarkan data tersebut, kurang adanya pengakuan terhadap pentingnya peran perempuan dalam proses politik telah terbuktikan dengan kurang terakomodirnya permasalahan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Meskipun sejak lama sudah dikampanyekan dalam isu gender mainstreaming tentang perempuan sebagai bagian dan sasaran dalam pembangunan pada tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan Women in Development Approach atau WID. Hal ini dikarenakan konsep gender dalam pembangunan masih belum diterjemahkan dengan baik oleh semua elemen pembangunan, baik secara teoritis maupun aplikatif, sehingga hasil-hasil pembangunan masih berpihak pada kelompok-kelompok tertentu dan menjadi bias gender. Upaya untuk mencapai penyetaraan dan keadilan gender terus dilakukan oleh aktivis perempuan pada tahun 1980-an melalui pendekatan Gender and Development Approach atau GAD. Pendekatan ini tidak lagi melihat perempuan dan laki-laki dari perbedaan biologis dan tetapi memandang laki-laki dan perempuan secara sosial dan struktural dapat berpartisipasi dalam kehidupan, terutama partisipasi dalam kehidupan di ranah politik dan publik. Pemerintah di Indonesia sendiri juga telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Lembar Negara Nomor 29 Tahun 1984. Meskipun demikian, sampai saat ini perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan masih belum optimal karena adanya diskriminasi secara struktural dan kelembagaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Pendiskriminasian semacam ini semakin melemahkan sumber daya perempuan terlebih ketika para perempuan tidak mempunyai keinginan untuk merubah dan melakukan pembenahan sejak dini. Itu adapun upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik yang harus kita ketahui adalah harus diusahakan adanya peraturan atau undang-undang tentang pemilu, pilkada, dan partai politik yang mencantumkan perihal affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan privilege tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya affirmative action diharapkan keterwakilan perempuan akan meningkat dan sesuai harapan. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh jumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis-jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran kerja laki-laki dan perempuan. Atas dasar perbedaan tersebut, akibatnya terjadilah pembagian peran gender, yaitu peran domestik dan peran publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada kesalahan itu berasal daripada saya pribadi, dan ketika ada kebenaran itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiri tak selamanya buruk. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wallahu yadilal khair wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.